Hai Thinkers, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video kali ini, Misi akan share mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Lingkungan bisnis yang dinamis termasuk perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi bisnis, globalisasi, kebutuhan informasi non-keuangan dalam pengambilan keputusan, dan faktor etika dalam penyusunan laporan keuangan menjadi tantangan akuntansi di masa kini dan masa mendatang. Bahkan, para manajer mungkin memiliki motif ekonomi tertentu dalam melakukan perubahan kebijakan akuntansi, seperti pertimbangan dari sisi biaya politik, struktur modal, pembayaran bonus, dan bahkan perataan laba. Ya, meskipun demikian, sebagaimana salah satu karakteristik peningkatan kualitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu dapat dibandingkan, harus menjadi pertimbangan utama meski terjadinya perubahan akuntansi itu tidak bisa dihindarkan. Perubahan akuntansi sendiri dapat berupa 1. Perubahan kebijakan akuntansi, 2. Perubahan estimasi, yang ketiga kesalahan laporan keuangan. Kesalahan laporan keuangan sendiri secara teori tidak termasuk pada jenis perubahan akuntansi. Tetapi pada praktiknya, kesalahan laporan keuangan pasti akan membawa dampak terhadap perubahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi merupakan perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang berlaku umum ke kebijakan akuntansi yang berlaku umum lainnya. Perlu dipahami bahwa penerapan kebijakan akuntansi untuk pertama kali atau atas perubahan yang tidak material tidak termasuk loh ya pada kategori perubahan kebijakan akuntansi ini. Dan ada 3 pendekatan yang digunakan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu 1. Melaporkan perubahan saat ini, di mana dampak kumulatif berupa selisih laba tahun sebelumnya antara hasil kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan hasil kebijakan akuntansi sebelumnya dilaporkan oleh perusahaan pada laporan laba rugi periode berjalan. Artinya perusahaan tidak perlu mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Kedua, melaporkan perubahan secara retrospektif, di mana dampak kumulatif berupa selisih laba tahun sebelumnya antara hasil kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan hasil kebijakan akuntansi sebelumnya dilaporkan perusahaan pada periode terjadinya, dengan mengulang kembali dan menyesuaikan laporan tahun-tahun sebelumnya. Artinya Thinkers, perusahaan akan menyajikan laporan keuangan periode berjalan yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan akan lebih handal, relevan, baik terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, maupun arus kas perusahaan. Biasanya sih akan diterapkan jika terdapat kontrak jangka panjang yang telah berjalan dari periode pembukuan sebelumnya dan mengharuskan pelaporan keuangan yang sesuai dengan perubahan kebijakan. Ingat loh ya Thinkers, penerapan pendekatan ini ada konsekuensi yang mengikuti, seperti perlunya dilakukan pembetulan SPT. Yang ketiga, melaporkan perubahan secara prospektif di masa depan, di mana dampak kumulatif berupa selisih laba tahun sebelumnya antara hasil kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan hasil kebijakan akuntansi sebelumnya tidak perlu disajikan dalam pelaporan keuangan
cukup menjadi pertimbangan aja pada penyajian pelaporan keuangan periode berikutnya. Perubahan estimasi. Perubahan estimasi merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan, di mana perusahaan menggunakan pendekatan terkini dan akan melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi, yang biasanya perubahan ini mencakup item piutang tertagih, keusahan persediaan, umur ekonomik, dan nilai residu aset, masa manfaat dari biaya yang ditangguhkan, liabilitas untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, cadangan mineral yang dapat dipulihkan, perubahan metode penyusutan, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas, atau yang lainnya. Untuk contohnya sendiri, contoh dari perubahan estimasi yaitu merevisi masa manfaat aset tetap karena adanya modifikasi atau proses produktifnya. Kesalahan laporan keuangan. Sekali lagi misi sebutkan ya, bahwa secara teori kesalahan laporan keuangan tidak termasuk pada jenis perubahan akuntansi. Namun, pada praktiknya kesalahan laporan keuangan akan pasti mengakibatkan terjadinya perubahan akuntansi. Kesalahan laporan keuangan merupakan kesalahan yang terjadi sebagai akibat kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kelalaian, penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun, klasifikasi biaya dan aset yang tidak tetap, dan perubahan estimasi yang terjadi karena ada itikat baik dari perusahaan. Perubahan akuntansi akibat kesalahan laporan keuangan menggunakan pendekatan penyajian kembali dengan dua, yaitu pertama, mengoreksi semua laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan. Kedua, menyatakan kembali saldo awal laba untuk periode pertama yang disajikan jika pengaruh kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, yaitu sebelum periode pertama disajikan. Secara umum, hasil analisis pengaruh kesalahan akan mengklasifikasikan kesalahan pada 3 jenis, yaitu 1. Kesalahan laporan posisi keuangan, kedua, kesalahan laporan laba rugi, ketiga, kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi secara sekaligus. Nah, kesalahan ketiga ini terdiri dari kesalahan penyeimbang dan kesalahan non-penyeimbang. Kesalahan penyeimbang adalah kesalahan yang akan dikoreksi selama 2 periode pelaporan keuangan. Kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan yang tidak dapat diimbangin pada periode akuntansi berikutnya dan membutuhkan lebih dari 2 periode untuk mengoreksinya. Oke deh Thinkers, sekian dulu penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya Thinkers. Dan seperti biasa, kalau kalian punya request topik yang pengen kalian dengerin dari misi atau kita discuss, please silahkan dengan senang hati. Misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan kalian ya Thinkers. Oke deh Thinkers, see you soon Thinkers.